Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan diferensial linear tingkat n yang tidak homogen dengan koefisien konstanta untuk ke metode koefisien tak tentu. Baik, untuk pengantar dari metode koefisien tak tentu bahwa penyelesaian PD dengan metode koefisien tak tertentu lebih dahulu diselesaikan persamaan diferensial homogennya. Kita ketahui bahwa bentuknya adalah P0 D pangkat N ditambah P1 D pangkat N-1 ditambah sampai dengan ditambah Pn kali Y sama dengan 0. Kemudian kita misalkan fungsi komplementernya adalah C1Y1X ditambah C2Y2X ditambah sampai dengan CNYNX. Selanjutnya fungsi khususnya kalian misalkan menjadi Y sama dengan AZ1X ditambah BZ2X sampai dengan NZNX, di mana Z1X sampai dengan ZNX adalah suku-suku dari QX dan derivatif-derivatifnya. Sedangkan untuk bentuk persamaan yang akan kita lihat adalah, perhatikan untuk 1 sampai dengan 6 ini. Kalau kalian menemukan fungsi persamaan f d y sama dengan 2x pangkat 4, kalian lihat qx-nya, di mana qx-nya kita misalkan fungsi d 2x pangkat n, maka fungsi khususnya kalian misalkan y sama dengan ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx pangkat 1 ditambah ex pangkat 0 ya. Kalau ini 4, maka di sini ada 4, 3, 2 dan seterusnya. Terus bagaimana kalau misalkan fungsi x-nya adalah 2x pangkat 3 atau x pangkat 3 ditambah 3 eksponen 4x. Nah, di sini ada fungsi x pangkat 3, maka yang bentuk x pangkat 3 kalian fungsikan ke bentuk persamaan 1. Sedangkan untuk eksponen 4x kalian misalkan eksponen 4x. Yang ketiga adalah fungsi qx jika y fd sama dengan eksponen 3x ditambah 2 eksponen x, maka kalian misalkan fungsi khususnya adalah y sama dengan a eksponen 3x ditambah b eksponen x. Jadi kalau fungsi qx-nya adalah bentuk eksponen, maka fungsi khususnya kalian bentuk dengan eksponen juga. Kalau fungsi khususnya adalah fungsi sinus ax, maka fungsi khususnya adalah a sinus ax ditambah b kosinus ax. Terus kemudian untuk yang nomor 5, jika fungsi qx-nya adalah 2x sinus x, di sini ada 2x sinus x, maka fungsi khususnya adalah y sama ax sinus x ditambah bx kosinus x ditambah c sinus x ditambah d kosinus x. Dan yang terakhir adalah jika fungsi qx-nya kalian menemukan fungsi x eksponen, maka fungsi khususnya adalah ax eksponen ditambah bx eksponen ya. Ini kalian harus perhatikan fungsi-fungsi ini karena pada metode ini yang diformulasikan adalah fungsi khususnya. Fungsi khususnya kalian bisa melihat dari fungsi qx-nya ya. Oke, baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu contoh dari persamaan diferensial pada metode ini. Tentukan persamaan umum atau jawab umum dari PD Y pangkat 2 aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 100 sinus 4X. Nah, jangan lupa bahwa langkah pertama kalian harus mencari fungsi komplementernya. Fungsi komplementernya itu sangat gampang ya. Ganti y-nya dengan d semua di sini ya. Jadi d kuadrat dikurang 5d, karena di sini min 5y aksen ya, di sini min 5d ditambah 6d pangkat 0 ya, karena di sini 6y sama dengan 100 sinus x ya. Kalian cukup ambil d kuadrat min 5d tambah 6 dengan mengganti d-nya menjadi m ya. Jadi m kuadrat dikurang 5m ditambah 6 sama dengan 0. Terus kemudian dia faktorkan. Faktornya adalah m-2 dikali m-3 sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya adalah m1 sama dengan 2 dan m2 sama dengan 3. Maka ini adalah fungsi dengan fungsi parametrik dengan akar-akar berlainan ya. Jadi fungsi komplementernya adalah y sama dengan c1 eksponen 2x ditambah c2 eksponen 3x. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan fungsi khususnya. Untuk fungsi khususnya, kalian lihat fungsi
nilai nih 100 sinus 4x ya, sin 4x. Tadi di persamaan sebelumnya sudah kita sampaikan ada bentuk 1 sampai dengan 6. Maka sinus 4x kita misalkan menjadi fungsi khususnya adalah Y sama dengan A sinus 4x ditambah B kosinus 4x ya. Oke, langkah pertama adalah kita turunkan sebanyak pangkat tertinggi dari persamaan diferensial itu ya. Jadi kalau di sini persamaan diferensial adalah Y pangkat 2 aksen, maka turunkan sebanyak 2 kali ya. Di sini kita turunkan pertama yaitu Y aksen sama dengan 4A kosinus 4x dikurang, nah turunan dari B kosinus 4x adalah min 4B kosinus 4x. Terus kemudian kita turunkan lagi, turunan keduanya apa? 4A kosinus 4x adalah min 16A sinus 4x. Terus kemudian turunannya adalah min 16B kosinus 4x. Oke, selanjutnya kita kembali ke bentuk persamaan diferensial awal yaitu Y pangkat 2 aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y. Maka kita susun menjadi bentuk seperti ini. Y pangkat 2 aksen dikurang 5Y aksen kemudian di sini 6Y ya. Oke, perhatikan bentuk yang Y pangkat 2 aksen. Pangkat 2 aksen yang tadi turunan keduanya adalah ini ya. Maka kita tulis di sini Y pangkat 2 aksen sama dengan min 16A sinus 4x dikurang 16B kosinus 4x. Terus kemudian di sini ada bentuk Y aksen ya, turunan pertamanya adalah Y aksen. Kita tulis dulu Y aksen sama dengan gitu. Nah, karena bentuk persamaan diferensialnya adalah min 5Y aksen, maka turunan pertamanya ini dikali dengan negatif 5. Jadi negatif 5Y aksen sama dengan min 20A ya, di sini min 20A kosinus 4x ditambah 20B sinus 4x. Ya, ini kita ditukar aja ya biar nanti bentuknya setara sinus dan kosinus semua. Terus kemudian persamaan awalnya tadi 6Y. Y-nya berapa? Y-nya tadi kan A sinus 4x ditambah B kosinus 4x. Nah, karena di sini Y-nya dikali 6 ya, persamaan diferensial awalnya, maka fungsi khusus yang awal ini juga dikali dengan 6 ya. Hasilnya adalah 6A sinus 4x ditambah 6B kosinus 4x. Terus kemudian ditambah ya, ditambah ini semua. Jadi kalau persamaan adalah Y aksen, Y pangkat 2 aksen dikurang 5Y aksen ditambah 6Y, hasilnya 100 sinus 4x. Sama ya, sama dengan bentuk ini. 100 sinus 4x. Terus kemudian yang ruas kanan juga dijumlahkan ya. Kita jumlahkan semuanya ini. Kita jumlahkan, hasilnya adalah min 10A ditambah 20B sinus 4x ditambah min 20A min 10B kosinus 4x. Oke. Nah, kalian perhatikan bentuk ruas kanan dan ruas kiri. Di ruas kanan kalian akan menemukan sinus 4x dan kosinus 4x. Di ruas kiri juga akan menemukan sinus 4x. Namun di ruas kanan ada kosinus, di ruas kiri tidak ada kosinus ya. Maka persamaan ini akan menjadi 0. Yang diambil apa? Yang sinusnya aja ya, sinusnya aja. Oke, jadi pertama adalah minus 10A ditambah 20B untuk yang ruas kanan ya. Ini sama dengan 100 ya, setara dengan yang ruas kiri. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Terus di ruas kanan ada kosinus 4x. Maka kita tulis di sini minus 20A dikurang 10B sama dengan 0 karena di ruas kiri tidak ada koefisien dari kosinus 4x ya. Oke, jadi ini kita eliminasi saja. Ya, ini sangat gampang. Persamaan 1 dan 2 ya. Ini kita hitung dan seterusnya didapat A-nya negatif 2 dan B-nya sama dengan 4. Nah, A-nya negatif 2 dan B-nya sama dengan 4. Kalian substitusikan ke persamaan khusus yang kalian misalkan tadi ya. Persamaan khusus yang kalian misalkan apa tadi di sini? Y sama dengan A sinus 4x ditambah B kosinus 4x. Maka ganti A dan B-nya dengan negatif 2 dan 4. Sehingga fungsi khususnya apa? Min 2 sinus 4x ditambah 4 kosinus 4x. Nah, ini fungsi khususnya. Untuk jawab umumnya adalah jawab komplementer ditambah jawab khusus. Oke, fungsi komplementernya apa tadi? C1 eksponen 2x ditambah C2 eksponen 3x ini. Dikurang. Nah, di sini fungsi khususnya sinus 4x ditambah 4 kosinus 4x ya.
Oke, ini variasi koefisien tak tentu ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah tentukan jawab umum persamaan diferensial y pangkat 2 ditambah y sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah eksponen x. Kita misalkan ini dengan persamaan karakteristiknya didapat ini adalah bentuk imajiner ya. Hasilnya adalah C1 cos X ditambah C2 sinus X. Oke, terus kemudian fungsi khususnya. Nah, ini yang paling penting. Kalian lihat QX-nya. QX-nya di sini apa? X kuadrat tambah 2x tambah eksponen X. Nah, ini kalian lihat kembali catatan langkah 1 sampai 6 kira-kira ini masuk di mana ya. Kita misalkan di sini y-nya sama dengan khususnya y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c ditambah d eksponen x ya. Terus kemudian sama langkahnya karena di sini ada y pangkat 2 paling tinggi, jadi turunkan sebanyak 2 kali. Terus kemudian nanti bentuk semuanya menjadi persamaan ya. Di sini ada y pangkat 2, kemudian ada y saja ya, ada y pangkat 2 dan y saja. Hasilnya ini adalah x kuadrat tambah 2x tambah eksponen x sama dengan ruas kanannya adalah ax kuadrat tambah bx tambah 2a plus c ditambah 2d eksponen x. Oke, ini sama dengan contoh yang pertama, ruas kanan dan ruas kiri dilihat konstan koefisien dari x kuadrat di sini a, di sini adalah 1 ya. Kemudian a-nya berarti 1. B-nya di sini bx, di sini 2x, maka B-nya adalah 2. Terus kemudian 2D ya, 2D sama dengan di sini 1 ya, eksponen x untuk 1 maka D-nya setengah. Terus 2A tambah C ini tidak ada ya, berarti 2A plus C sama dengan 0. A-nya tadi berapa? 1, maka C-nya negatif 2 ya. A, B, C, D ketemu, maka substitusi ke persamaan umumnya. Jadi fungsi khususnya adalah x kuadrat tambah 2x min 2 ditambah setengah eksponen x. Sehingga solusi dari persamaan diferensialnya adalah C1 cos X ditambah C2 sinus X ditambah X kuadrat tambah 2X min 2 ditambah setengah eksponen X. Nah, ini adalah jawaban umum yang merupakan jawab khusus dan jawab komplementer. Oke, ini contoh yang kedua. Dan yang terakhir adalah kalian bisa memanfaatkan pengantar tadi, terus kemudian contoh 1 dan 2 untuk menjawab dari latihan berikut ini. Ada 3 contoh, kalian bisa selesaikan dengan mengerjakannya masing-masing sebagai latihan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.